Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam program Hikmat Pagi. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan buat kami semua. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau duduk diam di kaki-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman ini belum menjadi kekuatan kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan hikmat untuk Saudari Kesia yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga boleh memberitakan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini. Amin. Tema hari ini, beritakanlah terus. Bacaan diambil dari Lukas 4 ayat 16-30. Saya bacakan fokus pada ayat 29. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Beberapa orang percaya menjadi terkejut ketika mendapati hidupnya sebagai orang Kristen tidak semudah yang dibayangkan. Banyak orang Kristen yang takut ketika mereka dipanggil untuk hidup menderita karena Kristus. Mungkin ada banyak ekspektasi yang dibayangkan ketika mengikut Tuhan, seperti karir akan meningkat, keluarga akan hidup dengan harmonis, diberikan kesehatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak jarang mengikut Tuhan justru diperhadapkan dengan begitu banyak hal di luar ekspektasi. Seperti mengalami sakit berkepanjangan, ditolak oleh keluarga sendiri karena iman percaya kepada Tuhan, karir yang kurang cemerlang, dan sebagainya. Setiap kita memiliki cerita yang berbeda dalam tantangan dan penderitaan yang berat ketika kita tetap setia, taat melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia dan menjalankan misi Allah, Ia pun memiliki cerita yang dihiasi oleh tantangan, penolakan, dan penderitaan. Dalam bagian firman Tuhan hari ini memperlihatkan bagaimana tantangan yang harus Yesus terima ketika Ia ditolak di Nazaret. Meski Nazaret adalah tempat di mana Ia berasal, namun penolakan justru datang dari para penduduk kota itu. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu berdiri dan membaca kitab Nabi Yesaya. Ini dicatat dalam ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Yesus mulai berbicara dan kemudian mengajar orang banyak. Akan tetapi, orang banyak itu justru mengusir Yesus keluar dari rumah ibadat, membawanya paksa sampai keluar kota dan bahkan berkeinginan untuk melenyapkan nyawanya dengan melemparkan Ia dari tebing. Nah Bapak Ibu Saudara, kisah penolakan Yesus di Nazaret ini kiranya semakin menyadarkan kita bahwa memberitakan Injil adalah hal yang bisa sangat beresiko dan mengancam nyawa. Yesus sendiri pun mengalaminya. Namun, apakah hal tersebut membuat Yesus berhenti memberitakan Injil? Tentu saja tidak. Bahkan apabila kita membaca pada perikop selanjutnya, dikisahkan Yesus kembali mengajar di dalam rumah ibadah di Kapernaum. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita minta Tuhan untuk senantiasa menguatkan hati kita, agar kita terus dimampukan untuk memberitakan kasih Kristus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan penolakan menahan langkah kita untuk memberitakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan panggil kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, bukan hal yang mudah.
karena kami diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang mencoba untuk membuat langkah kami terhenti. Namun Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami melihat bagaimana Yesus sendiri pun juga ditolak di tempat dari mana ia berasal. Namun itu tidak menghentikan langkahnya untuk terus memberitakan Injil. Biarlah itu juga menjadi semangat bagi setiap kami, menjadi dasar bagi kami untuk tidak berhenti memberitakan Injil, tidak berhenti bersaksi di tengah-tengah dunia, meskipun kami memperoleh begitu banyak tantangan. Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami. Pada pagi hari ini sebentar kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami di dalam pekerjaan kami, dan ketika kami ditempatkan di sekolah, di lingkungan keluarga, di tempat pekerjaan, mampukan kami untuk dapat menjadi berkat melalui pikiran kami, melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk jangan berhenti memberitakan Injil sekalipun kita mendapat penolakan. God bless you.